Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang masalah mimpi. Begitu pula tentang zikir pagi dan sore. Begitu pula tentang zikir secara umum dengan kalimat tasbih. Apa itu tasbih? Tahmid, tahlil, hauqalah, al-istighfar. Nah, kita juga sudah mempelajari tentang ar-rih wal matar. Bagaimana kalau muncul angin yang kencang atau hujan. Kalau turun hujan, apa dianjurkan dibaca? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar engkau menurunkan hujan yang bermanfaat. Karena ada hujan yang memberikan mudarat, seperti hujan yang terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana kalau kita mendengar kokok ayam, dianjurkan apa? Berdoa. Kenapa? Karena ayam itu melihat para malaikat. Sedangkan kalau kita mendengar suara himar, dianjurkan apa? Ya, berlindung kepada Allah. Sekarang dalam bab al-mukhalatah. Al-mukhalatah, yaitu ketika terjadi apa? Adanya percampuran. Yang dimaksudkan di sini, kata penulis, dilihat di halaman 145. Al-mukhalatah. Man nazala manzilan. Siapa yang memasuki rumah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazala manzilan thumma a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurru syai' hatta yartahil min manzili dzalik. Barang siapa yang turun di suatu rumah atau memasuki rumah dari rumah, kemudian dia mengucapkan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sama bacaan zikir pagi dan sore ya. Sama kalau kita mau masuk di kampung, sama kalau kita mau masuk di rumah. Maka apa kata Nabi? Kalau dia baca ini di atas keyakinan, tidak ada yang mampu membahayakannya sesuatu apapun. Ini sangat penting kalau antum pergi berdakwah. Kemudian antum di kampung-kampung kan biasa ada tempat-tempat dikeramatkan, ada rumah-rumah yang di situ banyak kerasukan. Terkadang iman kita diuji. Maka kalau antum baik keimanannya, cukup baca ayat ini, hadis ini, maka apa? Itu akan menguatkan jiwa antum. Ya, dulu saya di Malino, itu setiap, bayangkan kalau maghrib 3 akhwat kerasukan. 3, 5. Pokoknya sama maghrib berteriak mesti. Ya, sampai teman saya itu kewalahan. Ya, kalau saya tidak pernah peduli motor semua. Ya, tapi itu yang selalu saya baca. Tapi saya, semua yang dikatakan akhwat, Nabilan lihat di situ di pohon pisang. Ya, semua pohon pisangnya aku tebang. Bayangkan kalau 3 bulan hanya potong-potong pepohonan saja. Saya potong sampai 3 itu panu rumput yang besi patah. Ya, saya potong semua, pokoknya yang gelap-gelap, seram-seram, kupotong semua. Ya, ini sangat penting menguatkan jiwa kita. Bahkan terakhir, tentunya mau saya potong pohon paling besar. Tingginya itu setinggi amcis kayaknya. Ya, itu yang termasuk di apa? Yang dikeramatkan yang saya mau potong, tapi tidak ada setuju direktur. Yang di Malino. Kalau pernah saya bonceng masuk di dalam itu ada pohon besar sekali dekat sekolah. Pohon Rita namanya. Ini. Kemudian ini yang dibaca. Man qala uhibbuka billah. Bagaimana kalau orang mengucapkan kepada kita, saya mencintaimu karena Allah. Kata Anas bin Malik, kuntu jalisan
Inda Rasulillah idh marra rajulun faqala rajulun minal qaum ya Rasulullah inni la uhibbu hadzal rajul. Dahulu saya duduk di sisi Rasulullah, ada datang seorang lelaki. Kemudian lelaki itu berkata kepada suatu kaum, artinya suatu kelompok, ya Rasulullah, inni la uhibbu hadzal rajul. Sesungguhnya ya Rasulullah, saya mencintai laki-laki ini. Maka Nabi katakan, hal a'lam tahu dzalik. Nabi katakan, apakah kamu memproklamirkan hal itu, artinya kamu mengabarkan hal itu? Qala la. Nabi katakan, orang ini katakan ke Nabi, tidak, belum. Faqal kum fa'alimhu. Maka berdirilah, kabarkan kepada dia bahwa kau mencintainya karena Allah. Nah, ini berarti apa? Menunjukkan seseorang diperintah kalau dia mencintai seseorang karena Allah, dia katakan uhibbuka fillah. Tapi jangan sama lawan jenis. Ya. Jangan sampai kayak ikan bitte tanpa air akhwatnya kalau antum bilang uhibbuki fillah. Ini maksudnya yang tidak menimbulkan fitnah. Kecuali kalau perempuannya adalah istri tak. Hendak jadi masalah. Qal faqama ilaih. Maka dia berkata, dia berdiri atasnya. Faqal ya hada. Wahai ini, wallahi inni la uhibbuka fillah. Sesungguhnya demi Allah, saya mencintaimu karena Allah. Qal ahabbaka alladhi ahbabtani lah. Ini anjurannya. Kalau ada bilang uhibbuka fillah, dibalas apa? Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku karenanya. Jelas? Ini bacanya. Kemudian idza ra'a ni'matan ala ghairi. Kalau ada orang melihat kenikmatan kepada orang lain, dia takjub. Kayak kita misalnya ya. Lihat Masya Allah bapaknya syuruk ya. Bagaimana dia habiskan hartanya di jalan Allah. Apa anjuran dibaca? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibuh, falyada' lahu bil barakah." Kalau salah seorang di antara kalian melihat saudaranya apa yang menakjubkannya, doakan. Semoga Allah memberkahi apa yang dia lakukan, memberkahi hartanya. Supaya apa? Tidak lahir hasad. Ya. Misalnya kita di sini ya, Fairuz, mudah menghafal, bagus suaranya. Doakan semoga Allah berkahi hafalannya. Ya. Jangan ada hasad. Jangan ada kalau lebih disukai sama ustaz, jangan ada yang hasad. Doakan semoga Allah berkahi. Indah ta'ajjub min syai'. Ketika takjub pada sesuatu, dia mengucapkan subhanallah atau Allahu akbar. Misalnya ada lihat gambar ini ancis, subhanallah. Boleh juga Allahu akbar. Ya? Boleh. Ini yang dibaca. Kemudian tashmitul atis. Bagaimana kalau ada orang yang bersing? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah. Dia ucapkan apa? Alhamdulillah. Wal yakul lahu akhuhu aw sahibu yarhamukallah. Kita baca alhamdulillah, maka yang mendengar disunnahkan membaca apa? Yarhamukallah. Atau ya, wa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini yang dibaca ya. Kemudian ketika marah, apa saya tidak ulang-ulang ya karena suara terbatas. Al-ghadab, ketika marah. Istabba rajulani indan nabi. Ada dua orang saling bertengkar di sisi Nabi. Faja'ala ahaduma yakdubu wa yahmarru wajah. Maka salah seorang dari yang bertengkar ini marah, bahkan sampai memerah wajahnya. Fanazara ilaihin Nabi, maka Nabi melihatnya. Faqal, dan Nabi berkata, inni la a'lamu kalimatan law qala la dhaba anhu ma yajidu. Demi Allah, sesungguhnya saya mengetahui suatu kalimat, kalau orang ini ucapkan ketika dia marah, pasti akan pergi marahnya. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah ini
Kalau marah apa dianjurkan? Bertaus. Di riwayat lain, kalau seseorang marah dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau susah menahan emosinya masih dalam keadaan duduk, berbaring. Ya. Kalau berbaring masih tidak bisa nahan emosinya kayak gemetar-gemetar mie. Ya, maka hendaknya dia berwudu. Kalau berwudu tidak menjadikan dia lebih tenang, maka hendaknya dia sholat. Jadi apa tadi? Pertama taus. Kalau dalam keadaan berdiri duduk, baru berbaring, baru berwudu, baru sholat. Ya. Kemudian doa liman sana ma'rufan. Doa barang siapa yang melakukan kebaikan kepada kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man suniya ilaihi ma'rufa qala li fa'ilih. Barang siapa yang dia melakukan kebaikan kepadanya, maka hendaknya dia mengatakan kepada orang yang melakukan kebaikan kepadanya, jazakallahu khairan faqad abalagha fis sana. Siapa yang mengucapkan jazakallahu khair, sungguh dia telah sempurna dalam memujinya, dalam mendoakannya, dalam berterima kasih kepadanya. Jadi jangan anggap remeh nih kalimat jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan lebih baik. Kafaratul majlis. Ini juga terakhir yang kita bahas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jalasa fi majlisin fakathura fihi lagatu." Siapa yang bermajelis, di dalam majelisnya sangat banyak hal-hal yang sia-sia atau terlalu banyak ucapan. Faqala qabla an yaquma min majlisi dzalik. Maka hendaknya sebelum dia berdiri dari majelisnya itu, dia membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlis dzalik. Siapa yang membaca doa kafaratul majlis ini, maka dia akan diampuni dari apa yang dia lakukan selama dalam majelis. Dari kodean mata, dari hal yang tidak enak di hatinya, dari sesuatu yang dia tidak inginkan, itu semuanya diampuni. Ini yang bisa kita berikan, kita tidak terlalu lanjut jauh, ya karena kurang sehat leherku. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.